Alhamdulillah, kok kelihatannya sangat semangat sekali untuk pagi ini. Berarti kalian sudah siap ya pada pembelajaran kali ini? Siap. Oke. Sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, saya cek kehadiran kalian dulu ya. Nanti kalau saya menyebutkan namanya, bilang hadir. Erina, hadir Bu. Fadia, hadir. Resti, hadir. Selvi, Hadir. Vika, Marcelinda, hadir. Ada Billy, Hadir. Damas, Hadir. Mutiara, Hadir. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya. Ya, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sebentar ya. Halo anak-anak. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian kegiatan belajar yang berbeda dari yang sebelumnya. Dimana kalau sebelumnya itu hanya materi-materi aja, kalau sekarang Ibu akan mengajak kalian itu nanti mengamati, membaca serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai teks prosedur. Pertemuan kali ini kita membahas mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu teks LHO. Teks LHO. Nah, pada salindia yang pertama, coba perhatikan. Pernahkah kalian mengamati benda-benda atau makhluk hidup yang di sekitar kalian itu secara detail? Pernah. Ya, pernah ya pasti ya. Misalnya mengamati pohon mangga secara detail, terus apa lagi? Papan tulis Bu. Iya, papan tulis di depan ini ya. Terus selanjutnya, tahukah kalian bahwa hasil pengamatan yang telah kalian lakukan itu dapat menjadi sebuah tulisan atau teks? Tahu nggak? Tahu. Tahu ya, karena kita sekarang membahas apa? Teks LHO. Iya, teks LHO. Apa tadi teks LHO? Teks laporan hasil observasi. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati dan membaca dari teks yang sudah ditampilkan di layar. Coba diperhatikan dulu. Ada berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf ya. Coba yang mau membaca paragraf pertama siapa? Ya. Ya, silakan Mas. Pohon mangga atau Mangga indica merupakan tanaman buah tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menghasilkan buah yang banyak dikonsumsi masyarakat. Iya. Itu ya tadi paragraf pertama, terus lanjut paragraf kedua siapa? Saya. Ayo siapa? Ayo siapa dulu nih? Saya Kasa. Ayo siapa? Ayo silakan. Pohon mangga memiliki akar tunggal, batang berkayu, daun bentuk lonjong berwarna hijau, serta bunga kecil berwarna putih kekuningan.
daunnya berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi kuning atau kemerahan ketika matang. Iya. Terus paragraf ketiga lanjutnya. Ya, Bu. Ayo Mbak. Pohon mangga menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi berbagai produk. Selain itu, pohon ini juga berfungsi sebagai tanaman peneduh dan membantu menjaga kualitas udara. Iya itu tadi. Ada berapa paragraf? 3. Selanjutnya, nah Ibu akan memberi kalian beberapa pertanyaan. Di sini ada berapa pertanyaan? 3 poin pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian objek apa yang dibahas dalam teks tersebut? Ayo siapa yang bisa? Ya, Iya silakan. teks tersebut membahas mengenai tentang mangga. Ya, kenapa kok pohon mangga? Kok objeknya pohon mangga kenapa? Karena pohon mangga merupakan pohon yang bernilai di kalangan masyarakat. Iya, karena objek itu adalah sesuatu hal yang nyata. Iya, yang nyata. Jadi tadi sudah ditampilkan tadi dari objek yang kita bahas itu apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Terus next yang kedua, informasi apa aja yang kalian peroleh setelah membaca? Yuk, coba. Saya Bu, memiliki akar tunggal, batang berkayu, daunnya berwarna hijau berbentuk lonjong, buahnya berwarna hijau saat muda dan berwarna kuning kemerahan saat tua. Iya betul sekali. Terus yang ketiga, coba apakah informasi yang disampaikan berupa fakta atau hanya pendapat? Saya, Silakan Kak. informasi yang disampaikan berupa fakta karena di objek yang dibahas itu pohon mangga dan dapat diamati secara langsung. Iya, kenapa kok bisa dikatakan fakta? Kenapa kok nggak pendapat aja? Kenapa? Karena dapat diamati secara langsung. Iya, karena dapat diamati secara langsung. Terus tadi yang pertama itu kan objek. Objek tadi apa objek? Pohon mangga. Objek itu Sesuatu yang diamati. Iya, sesuatu yang diamati. Iya. Ini. Nah, setelah kalian tadi mengamati, membaca, terus menganalisis dari teks yang sudah ditampilkan di layar, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis. Sistematis itu apa? Urut. Iya, urut. Terus apa lagi? Bentuk. Iya, bentuk. Terus apa lagi? Iya, berat-berat. Terus yang kedua objektif. Tadi objektif sudah ada. Objektif itu apa? Bisa diamati langsung. Iya, bisa diamati secara langsung. Terus apa lagi? Iya, berdasarkan fakta. Nah, ini dan sesuai dengan fakta atau berdasarkan faktual. Teks ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca dengan menyampaikan hasil observasi secara jelas tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Pendapat itu kata lainnya apa? Opini. Iya, bintang opini. Next. Nah, yang kedua, ini ada ciri kebahasaan. Ini ada berapa poin ciri? 5. Ada 5. Ada yang pertama menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku. Berarti kalau teks LHO yang tidak menggunakan bahasa baku itu boleh nggak? Tidak boleh. Harus menggunakan bahasa baku. Terus yang kedua, memuat kalimat faktual atau dan objektif. Ya, tadi faktual itu berdasarkan fakta. Objektif Dapat diamati. dapat diamati. Terus yang keempat, menggunakan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Berarti kalau nggak ada kata bendanya
informasi. Nah, bagian ini berisi pengenalan terhadap suatu objek. Jadi, kalau pernyataan umum itu kata lainnya apa? Gambaran umum dari suatu objek. Iya, dari suatu objek yang apa? Diamati. Nah, penulis menjelaskan definisi, pengertian, klasifikasi atau gambaran umum. Jadi ini satu kesatuan yang maknanya itu sama, yaitu definisi, pengertian, gambaran umum itu sama ya pengertiannya. Nah, sehingga pembaca ini memperoleh pemahaman awal. Jadi kalau tiba-tiba TSL masuknya ke deskripsi manfaat aja, itu bisa nggak? Nggak bisa ya, harus sesuai strukturnya. Iya, strukturnya. Terus yang kedua, itu ada deskripsi bagian. Nah, bagian ini menjelaskan objek secara lebih rinci. Uraian dapat mencakup visi, bagian-bagian objek, sifat, karakteristik, dan apa? Ya, habitat, terus proses atau aspek lain yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi disusun secara sistematis. Tapi sistematis itu apa? Terstruktur. Terus apa lagi? Itu ya. Terus yang ketiga ada deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan fungsi, manfaat atau peran objek dalam kehidupan manusia maupun lingkungan. Pada beberapa teks bagian ini juga dapat berisi simpulan. Paham ya semua? Struktur ada berapa? Pertama, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi manfaat. Luar biasa. Nah, tadi kan sudah mengetahui, memahami dari segi pengertian, terus dari segi ciri kebahasaan, dan yang terakhir tadi dari segi struktur. Nah, sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok. Ayo, satu kelompok ada 4 anak ya. Jadi nanti tugasnya ini diskusi. Kalian sebagai latihan itu silakan kalian melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Dan nanti mencatat fakta yang kalian temukan itu sesuai dengan yang sudah kalian pelajari tadi, sesuai dengan struktur, sesuai dengan ciri kebahasaan. Apa ya? Kita cari objek apa? AC itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita ambil. Objeknya yang ada di dalam kelas 1 nggak sih? Oh, kau tahu? Apa? Itu. Proyektor. Bagaimana anak-anak kalau sudah selesai semua? Sudah. Jadi nanti perwakilan satu kelompok, satu anak menyampaikan hasil dari tadi apa pengamatan yang sudah kalian lakukan. Ayo silakan bapak mana dulu? Sini dulu ayo. Akhirnya maju. Nah, saya. Ayo berdiri sini. Harus di depan, Bu. Iya nggak apa-apa dong di depan. Sama untuk menghasilkan tampilan yang lebih jelas. Proyektor banyak digunakan di sekolah, kampus, kantor, dan Ayo kelompok yang kedua, siapa ya yang mau mewakili? Iya. Ya, silakan. Di dalam ruangan terdapat sebuah AC yang dipasang di bagian atas dinding dekat plafon. AC berwarna putih dan Besar sekali tepuk tangannya dong. Oke, semua kelompok sudah menyampaikan hasilnya ya. Sekarang dari